Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jumpa lagi dengan Sang Pejuang. Channel Sang Pejuang kali ini akan mengulas sekilas cerita tokoh yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Selamat mengikuti. Abdullah bin Abu Quhafah lahir tahun 573 dan wafat tahun 23 Agustus 634 atau 21 Jumadil akhir 13 Hijriah yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama yang dibaiat sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Melalui putrinya, Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Siddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Sebagai salah seorang pemeluk awal Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar tahun 624 Masehi atau tahun 2 Hijriah dan Perang Uhud pada tahun 625 Masehi atau 3 Hijriah. Kedekatan dan kesetiaannya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar, utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya yang singkat, dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Nama dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk Islam nama Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah, artinya, hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah, artinya, hamba Allah. Nabi memberinya gelar yaitu As-Siddiq, artinya, yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama, Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah, Abdullah, bin, Utsman, bin Amir, bin Amru, bin Ka'ab, bin Sa'id, bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luaye, bin Galib, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nadar, dan dia bernama Quraisy, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan et-Taimi al-Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma, binti Syah, bin Amir, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim yang berarti ayah dan ibu mereka sama-sama dari kabilah Bani Taim. Kehidupan awal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di kota Makkah sekitar tahun 573 Masehi atau tahun kedua dari tahun Gajah, dari keluarga kaya dalam Bani Taim dari suku Quraisy.
Ayah Abu Bakar bernama Abu Quhafah Utsman, panggilan Abu Quhafah, dan ibunya bernama Salma binti Sahar, atau dengan panggilan Ummul Khair. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Baduy yang menyebut diri mereka dengan nama Ahli Bair, atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga. Dalam tahun-tahun mendatang Abu Bakar sering sekali bepergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Bisnisnya semakin berkembang, mempengaruhi status sosial Abu Bakar. Meskipun ayahnya Abu Quhafah Utsman masih hidup, Abu Bakar diakui sebagai kepala sukunya. Seperti anak-anak lain dari keluarga pedagang Makkah yang kaya, Abu Bakar adalah orang terpelajar, bisa menulis dan membaca, dan dia menyukai puisi. Abu Bakar biasanya menghadiri pameran tahunan di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puitis. Ia memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah atau asal-usul suku-suku Arab, sejarah dan juga politik mereka. Sebuah cerita ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawanya ke Ka'bah, dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Setelah itu ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian, berikanlah kepadaku pakaian." Berhala tersebut tetap tak acuh tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya dan mengatakan, "Ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat, lihatlah aku sangat lapar." Berhala itu masih tidak memberikan jawaban apapun dan acuh. Melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut,
Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengerahkannya kepadamu, kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri. Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Abu Bakar memeluk Islam. Setelah kembali dari perjalanan bisnis dari Yaman, Abu Bakar diberitahu oleh teman-temannya bahwa ketika beliau tidak berada di Makkah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Ibnu Jarir At-Tabari, ahli sejarawan Muslim yang paling terkenal, dalam bukunya Tarikh At-Tabari mengutip perkataan dari Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas, yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku apakah Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam?" Beliau menjawab, "Tidak, lebih dari 50 orang masuk Islam sebelum Abu Bakar, tetapi beliau lebih unggul sebagai seorang Muslim." Umar bin Khattab masuk Islam setelah 45 laki-laki dan 21 perempuan. Adapun salah satu yang terkemuka dalam Islam dan iman itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sunni dan Syiah mempertahankan pendapat mereka bahwa orang kedua yang secara terang-terangan menerima Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah adalah Ali bin Abi Thalib, dan orang yang pertama adalah Khadijah. Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas. Dia berpendapat bahwa wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Zaid bin Haritsah adalah budak pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam karena pada waktu ia masuk Islam, Ali belum dewasa pada waktu itu. Adapun laki-laki dewasa yang bukan budak yang pertama kali masuk Islam yaitu Abu Bakar. Dalam kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Atrabulusi dari Aisyah. Ia berkata, "Sejak zaman jahiliyah, Abu Bakar adalah kawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, dia hendak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, 'Wahai Abul Qasim, panggilan untuk Nabi, ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain?' Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah.' Setelah selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam.
Melihat keislamannya itu, dia gembira sekali, tidak ada seorang pun yang ada di antara kedua gunung di Mekah yang merasa gembira melebihi kegembiraan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'id bin Abi Waqqas, mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu, mereka pun masuk Islam. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Kehidupan Abu Bakar setelah memeluk Islam. Istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima agama Islam lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman menjadi mualaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Masuk Islamnya Abu Bakar membuat banyak orang masuk Islam. Beliau membujuk teman dekatnya untuk masuk Islam sehingga banyak temannya menerima ajakan tersebut.